Nah, baik anakku sekalian, pelajaran kita kemarin adalah bab kedua tentang iman kepada hari akhir. Ya, ingat rukun iman itu ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada nabi dan rasul, 5 iman kepada hari akhir atau kiamat, yang keenam iman kepada takdir atau qada dan qadar. Semester 1 kelas 6 kita akan mempelajari iman kepada hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu Bapak telah menjelaskan tentang arti mengulas kembali tentang arti iman, karena itu ini harus diulang-ulang terus tentang pengertian iman. Pengertian definisi iman yang harus mencakup 3 hal: hati, lisan, anggota badan. Nah, selanjutnya Bapak juga telah menjelaskan tentang makna daripada kiamat. Ya, kiamat itu adalah kehancuran total seluruh alam semesta raya. Kemudian juga Bapak telah menjelaskan tentang nama-nama lain dari hari kiamat, ya, tahapan-tahapannya, proses-prosesnya sampai manusia masuk ke dalam surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini kita akan selama 30 menit ke depan ya kurang lebihnya Bapak akan menjelaskan tentang jenis kiamat dan juga hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah tentang jenis-jenis kiamat. Berbicara tentang jenis-jenis kiamat, maka kita harus tahu dulu, mengulang atau mengingat kembali pengertian kiamat yang kemarin. Apa itu kiamat? Ada yang bisa menyebutkan? Kalista? Hari pembalasan. Hari pembalasan, ya diantaranya. Silakan yang lain. Sulaiman, videonya dinyalakan. Dikira Pak Guru ngomong sama patung ini. Sulaiman, apa itu kiamat? Cesar, tolong. Apa itu kiamat? Kiamat adalah semua makhluk di bumi Apa, Han? musnah. Musnah, bagus, pintar. Jadi kata kuncinya ketika membahas kiamat adalah kehancuran. Apa? Kehancuran. Itu kata kuncinya. Jadi tidak perlu memikirkan kalimat-kalimat yang lain ya. Itu untuk mengingat dengan cepat apa itu kiamat. Nah, Bapak tuliskan dulu biar kalian ingat ya. Kehancuran. Nah, oke. Bapak tampilkan. Nah, silakan. Bapak. Nah, nih. Apa bacaannya? Kehancuran. Kehancuran. Oke. Jadi kiamat itu adalah kehancuran. Nah, nanti hancur itu ada 2 jenis. Hancur yang terbatas dan hancur yang tidak terbatas. Nah, oke. Pak Guru akan membuat ilustrasi seperti ini. Baru-baru ini terjadi bencana alam banjir bandang di yang kita lihat di televisi atau di layar monitor ya, baik melalui berita maupun melalui melalui media sosial. Oke, sekarang pertanyaannya, bencana alam yang terdiri dari banjir, kemudian kebakaran, kemudian tanah longsor, kemudian apalagi banjir, gunung meletus dan seterusnya. Itu terjadi di daerah tertentu, wilayah tertentu, atau ketika terjadi misal Gunung Merapi meletus di Jogja, apakah di Kalimantan merasa? Coba, gimana jawaban kalian? Enggak. Apanya yang enggak? Maksudnya bagaimana? Diterangkan, dijelaskan. Silakan.
Langsung aja, enggak saya bikin password. Itu kalau pakai laptop. Oke, Nadia Farwana silakan ngomong, speak up. Nah, bahasa Barinanya speak up. Bapak ulangi lagi. Tadi terjadi bencana alam. Contohnya di Jogja, ya, itu terjadi gunung meletus, Merapi meletus. Dampak daripada gunung Merapi meletus ini, apakah orang Kalimantan ikut merasakan? Ikut merasakan apa tidak? Tidak. Tidak. Bentar, aduh. Sebentar, kunci apa ininya? Selanjutnya, beberapa hari yang lalu terjadi banjir di Samarinda. Oke, kira-kira warga PPU kebanjiran apa enggak? Enggak. 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 Baik. Jadi, Bapak ulangi, terjadi bencana alam di suatu daerah atau wilayah, itu tidak berdampak luas ke wilayah yang lain. Gitu ya. Oke, sekarang yang lagi rame-ramenya yaitu virus corona. Terjadi wabah pandemik daripada virus corona nyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, semua dunia terdampak. Apakah di daerah lain ada yang tidak kena dampak virus ini? Silakan dijawab. Enggak ada. Tidak ada. Semua terdampak. Ada yang tidak terdampak. Di mana? Di bulan, di planet Mars, di Pluto. Nah, ada enggak corona di sana? Nggak ada. Tidak ada. Artinya meskipun ini luas, ya dampaknya luas, merata, tapi hanya di bumi saja. Mereka bukan mereka, ya memang kita tidak tahu penduduknya ada apa enggak. Tapi intinya di luar bumi tidak ada itu dampak corona. Artinya apa? Ada yang skupnya sangat luas, tapi ada yang skupnya kecil, atau daerah, atau kecamatan, atau kelurahan, dan seterusnya. Nah, baik, kembali ke tema. Kehancuran itu ada yang sifatnya terbatas, ada yang sifatnya tidak terbatas. Nah, yang Bapak maksud kehancuran yang sifatnya terbatas pada wilayah tertentu, pada korban tertentu, melalui jenis tertentu, belum. Namanya siapa sih? Di daerah tertentu, korban dengan jumlah tertentu, itu namanya kehancuran yang terbatas. Nah, itulah yang disebut dengan kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Apanya Pak yang kecil? Sekupnya, cakupannya, dampaknya, korbannya, dan seterusnya. Contohnya apa? Tadi bencana alam, banjir, tsunami, kebakaran, gunung meletus, longsor, wabah, penyakit, dan seterusnya. Sehingga menyebabkan daripada kematian, kerusakan, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kehilangan orang yang dicintai, dan seterusnya. Itu arti daripada kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat yang kehancurannya tidak terbatas. Jadi semua yang ada di alam raya, bumi, bulan, matahari, dan semuanya tata surya berlapis-lapis itu semuanya hancur. Hancur lebur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada surat Al-Zalzalah dan
Apa? Sebelum surat Al-Zalzalah, dua surat sebelum Al-Zalzalah itu apa? Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Ayo lanjut. Terus. Wa ma adraka mal qari'ah. Terus. Yauma yakunun nasu kal farshil mabsus. Oke, stop. Fatakunul Stop. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari itu Al-Qari'ah itu manusia kayak apa? Kayak laron. Tahu laron? Ini biasanya musim hujan kan banyak laron ya. Yang di teras kalau malam itu. Ya. Itu sayap laron itu berat apa sangat ringan? Sangat ringan. Sangat ringan sekali. Ya, sangat ringan sekali. Jadi nanti pada hari kiamat kita ini terombang-ambing. Manusia itu kayak laron, ringan sekali dia terbang. Bukan terbang, terhambur. Ya, berserakan enggak karu-karuan. Terus lanjut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, bentar. Dan gunung-gunung itu seperti kapas. Kamu tahu kapas? Tahu. Pernah marah sambil hancurin bantal kasur? Enggak. Oh, enggak. Ada Sulaiman ini. Iya. Apa, Pak? Siapa yang pernah marah terus makan kapas kasur ini? Rafa Pojan. Enggak, Pak. Bener. Nanti dihambur-hambur itu kapas. Nah, kapas itu ringan apa berat? Ringan. Nah, kapas itu ringan. Jadi gunung saja yang besar seperti itu terhambur seperti kapas. Ya, terhambur seperti kapas. Sudah terhambur, isi perutnya keluar. Isi perutnya keluar. Apa isi perut bumi? Ya macam-macam. Ada batu, ya. Ada apa lagi? Pasir, ada tanah, ada air, ada emas, ada minyak, ada gas. Muntah. Ada batu bata. Oh, batu bata kan tanah kalau sudah dibakar. Nah, muntah semuanya. Itu kiamat. Itulah kiamat kubro atau kiamat yang besar. Kiamat yang besar itu seperti itu. Air laut tumpah ke daratan, ya. Langit terbelah. Idza sama'u syaqqat, dan apabila langit itu terbelah. Apabila langit terbelah. Nah. Pernah lihat langit terbelah? Itu kalau film Ultraman itu? Guntur pernah lihat nggak film Ultraman itu? Enggak. Masa? Anak-anak kan suka Ultraman. Aku enggak senang. Kamu senangnya apa? Apa Tur? Senangnya apa? Doraemon. Fokus. Enggak suka. Kamu makan lagi. Oh, enggak suka ya, bagus. Langit terbelah. Nah, artinya apa? Kan sering kita mendengar ya kalau penjelasan pelajaran IPA itu meteor akan jatuh ke bumi. Nah, waktu kalian kelas berapa itu terjadi gerhana matahari? Lihat apa tidak? Masih ingat enggak? Lihat. Nah, kelas berapa itu? Kelas 3. Oh, kelas 3. Berarti 3 tahun yang lalu. Ya. Nah, ketika terjadi gerhana matahari, apa yang terjadi di Penajam ini? Gelap. Itu merupakan salah satu fenomena alam di mana merupakan tanda kebesaran Allah. Segala sesuatu itu ada masa, ada umur, ada batasnya. Maka supaya kita ketahui bahwa manusia juga ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Benda juga sama, ada waktu yang bagus, ada waktu yang rusak. Kalian punya sepatu baru kelas 2. Nanti begitu kelas 3 akhir masuk ke kelas 4, apakah masih baru atau sudah minta diganti?
ganti. Minta ganti. Itu tandanya bahwa Sudah rusak. ciptaan Allah, makhluk Allah sifatnya berubah-ubah dan akan punah, akan rusak. Bumi ini juga sama, alam raya ini juga demikian. Nah, jadi kalau ditanya, kalau contoh kiamat itu tidak ada contohnya. Contoh kiamat apa? Itu tidak ada. Kecuali kiamat sugro, kiamat kecil. Bencana alam, banjir, bencana longsor, kecelakaan, meninggal dunia, dan seterusnya. Tapi kalau kiamat besar, kiamat kubro, tidak ada contohnya. Tapi yang ada adalah gambaran. Yang ada adalah gambaran seperti tadi yang Bapak sampaikan. Apa gambaran daripada kiamat? Coba. Gambaran kiamat. Syifa wafia, coba. Gambaran kiamat itu apa saja yang tadi Bapak ceritakan? Banjir. Banjir. Ya. Longsor. Dengerin. Gempa bumi. Ya. Bukan, itu kiamat kecil, kiamat besar, yang besar. Kiamat besar. Air laut tumpah ke Daratan. Ya, terus terjadi kerusakan di mana-mana, bumi pecah, matahari pecah, langit terbelah. Oke, cukup. Terima kasih, Sipa. Bapak minta tolong lagi saudara Rafa Fauzan Kamil. Mana orangnya ini? Tunjukkan kehebatanmu, Rafa. Ya, silakan. Berikan gambaran kiamat kubro, kiamat besar. Langit terbelah. Wah, pintar. Terus. Mataharian. Air berlaut ke tanah. Tumpah ke tanah, tumpah ke daratan. Bukan ke tanah. Ke daratan. Ya, laut tumpah ke darat. Oke, terima kasih. Terus apa lagi ini? Danis. Ayo Danis, tunjukkan suaramu Danis. Air tumpah ke daratan. Terus. Duduk situ. Langit terbelah. Sambil nunggu. Sambil mendengarkan. Iya. Tadi apa tadi? Apa lagi? Air tumpah ke daratan. Manusia apa kayak apa manusia? Gunung. Jadi seperti apa? Longsor. Iya, Pak. Ya, sudah. Tapi longsor nanti contoh kiamat kecil. Kalau longsornya banyak di mana-mana baru. Nah, pokoknya kiamat besar itu dunia rusak. Alam raya rusak semuanya. Nah, itu contoh. Kira-kira pertanyaan terakhir sebelum Bapak menjelaskan ke sub selanjutnya. Kira-kira kalau kalian sudah mengetahui gambaran kiamat kubro, kiamat besar, kalian mau tidak untuk menyaksikan dan melihat kejadiannya? Tidak. Ada yang berani untuk melihat proses terjadinya kiamat? Tidak. Nah, itu adalah jawaban umat Nabi Muhammad SAW. 100 untuk kalian semua. Tuh, ini ada balamu ini tuh. Balamu di sekolah. Nah, baik. Nabi pernah mengatakan umatku itu nanti sudah yang Islam maksudnya, yang beragama Islam, yang yakin kepada Allah dan nurut sama Allah dan Nabi-Nya, itu tidak akan menyaksikan proses terjadinya kiamat. Nah, jadi kalau ada yang ngaku, saya umat Nabi Muhammad tapi pengen melihat kiamat, wah enggak bisa. Kalau umat Nabi Muhammad yang nurut ya sudah meninggal. Ya, sudah meninggal sebelum kiamat terjadi.
karena prosesnya dahsyat luar biasa. Ya, digambarkan itu nanti wanita yang hamil itu lupa kalau dia lagi hamil. Nah, kalau bapak-bapak hamil lupa wajar. Kalau ibu-ibu hamil terus lupa itu enggak wajar. Coba tanya sama orang tua. Kalau bapak itu hamil, lupa dia. Perutnya aja gendut. Nah, kan? Besoknya diet. Wah, besoknya diet. Oke, itu ya. Sekarang selanjutnya adalah tentang hikmah iman kepada hari akhir. Bapak akan tampilkan contohnya ya. Nanti yang enggak sempat ikut pada pertemuan kali ini akan Bapak share ininya videonya karena ini Bapak rekam ya. Ini Bapak rekam. Ini ya di Ces. Oke, sebentar. Ini. Mana tadi? Silakan saksikan. Kelihatan ya? Di bagian yang kotak berwarna apa ini? Warna apa ini? Warna biru ya, biru langit ya. Ya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. 1. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah. 4. Kewaspadaan diri. 4. Motivasi dalam kebaikan. Ya, baik. Bapak akan jelaskan ya. Kenapa kok iman kepada hari akhir bisa menjadikan iman kita bertambah? Karena tadi kita tahu proses kiamat begini, begitu dahsyatnya, begitu luar biasa sengsaranya ya. Dan kemudian dikasih tahu nanti yang selamat adalah orang yang beriman. Maka mau tidak mau manusia tidak punya pilihan. Kalau mau selamat harus iman. Nah, kan? Kalau mau selamat harus beriman. Iman itu apa-apa? Nah, kan sudah Pak Guru terangkan. Iman itu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, amal dengan anggota badan, mempraktekkan. Ya, rajin sholat, rajin ibadah. Terus yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah. Kalau kita tahu bahwa nanti akan terjadi hari kiamat, setelah itu manusia akan ditimbang, dihitung amal perbuatannya, akan dimasukkan ke dalam neraka atau surga. Maka ketika dia menjalankan ibadah, pasti dengan disiplin, pasti dengan penuh tanggung jawab, tidak sembarangan, sholat sambil tidur, sholat sambil mainan. Tidak mungkin seperti itu. Sama halnya ketika orang tua bekerja. Orang tua bekerja, dia tahu, saya mau kerja betul-betul supaya dapat penghasilan. Kalau saya kerjanya asal-asalan, saya tidak dibayar. Saya tidak bisa makan, anakku tidak bisa sekolah. Makanya dia akan sungguh-sungguh dalam bekerja, disiplin dalam bekerja. Nah, yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan diri. Kenapa? Karena kita tidak tahu kiamat itu kapan terjadinya, seperti apa prosesnya, ya kan? Kita akan waspada, akan hati-hati. Ketika naik kendaraan, hati-hati, baca doa, ya. Ketika melakukan aktivitas sesuatu, sungguh berhati-hati, waspada. Nah, yang terakhir, memotivasi dalam berbuat kebaikan. Nah, akhirnya dengan iman kepada hari akhir, hari kiamat, ya, senantiasa termotivasi terus kita dalam berbuat kebaikan. Ada duri di jalanan. Ada duri di jalanan. Itu yang siapa itu? Oh, ini. Oh, ya. Dimut dulu ya, dimut dulu. Ini suara kalian masuk ini. Ya, terima kasih. Nah, jadi lihat jalan, ada duri di jalan, itu akan dipungut. Nggak, ala duri aja, ngapain dia? Kenapa dipungut? Kenapa disingkirkan? Karena menyingkirkan duri dari jalan adalah ibadah. Nanti akan dinilai. Nanti di akhirat amalku akan ditimbang, dihitung. Kata Pak Guru,
Kalau nemu uang aja dapat pahala. Kalau nunjukkan orang yang baik dapat pahala. Nemu duri kita singkirkan dapat pahala. Wah, berarti banyak pahala nanti. Nah, jadi itulah iman atau hikmah kita beriman kepada hari akhir. Ya. Baik, anak-anakku sekalian yang hebat, sahabat Al-Quran, siswa susi SDN 013 Penajam. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Sudah jelas semuanya? Baik, nanti hasil ini akan Bapak upload ya di YouTube. Nanti linknya akan Bapak sampaikan. Silahkan bagi yang diingatkan teman-teman yang belum hadir ya, ini 23 orang, 24 sama saya, 23, berarti masih banyak yang belum hadir ya, tidak apa-apa, nanti penjelasannya nanti bisa didengar dan disampaikan. Karena tidak ada yang bertanya, saya kira cukup sekian ya. Bapak harus join program lagi dengan Kementerian Pendidikan untuk mengikuti BIMTEK ujian nasional berstandar komputer ya. Jadi angkatan kalian nanti ujian nasionalnya pakai komputer. Nah, Bapak harus mengikuti ujian BIMTEK ini dengan kementerian. Terima kasih sudah mengikuti program ini dan tetap jangan lupa jaga kesehatan dan terus beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.